Haleluya. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 2 Agustus 2022. Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yeremia 30 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 15, dan dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 22. Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan 36. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dari diri kita saudara yang hidup ini pastilah sering mengalami berbagai pergumulan. Badai topan gemuruh ombak mengambing-ambingkan kehidupan kita saudara. Tak sedikit dari kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Murid Yesus saat menjalani perahunya di tengah malam, tiba-tiba diterpa angin sakal, membuat perahu mereka terombang-ambing. Dan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Matius 14 ayat 25 sampai dengan 26. Saudaraku yang terkasih, para murid ketakutan saudara. Karena dalam kegelapan mereka melihat sesosok berjalan di atas air dan berteriak, "Hantu!" Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Kita pun sering mengalami goncangan-goncangan angin sakal. Persoalan hidup kita, pergumulan yang hampir saudara membuat hidup kita ini tenggelam. Rumah tangga hancur, studi berantakan, masa depan kacau balau. Namun saudara yang terkasih, ingatlah, di saat goncangan angin yang menerpa, Tuhan Yesus hadir untuk menolong kita. Asalkan kita mau bergantung kepadanya. Yesus adalah penolong sejati. Dia akan hadir tepat pada waktunya. Sebagai penolong sejati saudara, Yesus sangat memahami akan segala pergumulan kita. Pertolongannya tak akan pernah terlambat. Waktunya indah dan tepat waktunya. Seperti dalam Injil hari ini, Yesus tahu saudara apa yang dihadapi oleh para murid. Dan dia tahu goncangan yang dihadapi para murid. Dalam kesendirian berdoa, dia pun segera hadir di tengah-tengah para murid yang mendapat pergumulan. Karena Yesus tahu persis persoalan para murid. Juga akan ketakutan para murid ini saudara. Nah, demikian juga dengan diri dari setiap kita ini saudara. Yesus tahu persis apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita pergumulkan, persoalan, ketakutan maupun kesulitan-kesulitan apapun yang kita hadapi. Yesus tahu saudara, dan Yesus sangat memahami. Ia mengetahui semua persoalan yang kita hadapi lebih daripada kita sendiri saudara. Seperti halnya kesedihan Marta dan Maria ketika saudaranya Lazarus meninggal. Kepiluan hati seorang janda di Nain yang ditinggal mati anaknya. Yesus pun mengerti, memahami, serta peduli akan kesedihan kita. Yesus tahu dan mengerti akan kesulitan dan problem saya dan saudara. Pertanyaannya saudara yang terkasih, apakah kita mau berseru kepada Dia di dalam doa? Maukah kita tetap berseru dalam doa dengan setia, memanggil namanya dalam doa kita? Ingat saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus adalah penolong sejati. Dia tahu kapan waktunya menolong kita. Pertolongannya tak akan terlambat saudara. Perenungan hari ini mau mengajak kita semua melihat betapa Yesus Kristus itu adalah Tuhan penolong sejati. Dia selalu mengerti dan memahami setiap pergumulan kita. Dan dia akan segera hadir. Dia tak akan terlambat untuk menolong kita. Kita perlu selalu berseru memanggil namanya di dalam setiap doa kita saudara. Kita penuh kerenahan hati meminta pertolongan darinya.
Telinganya tak kurang besar untuk mendengarkan seruan kita. Tangannya tak kurang panjang untuk menggenggam tangan kita, saudara. Dia selalu menepati janjinya. Dia adalah penolong sejati. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau serahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Biar boleh kita dikendalikan kehidupan ini. Dan kita mau selalu berseru-berseru memanggil namanya dalam setiap doa kita. Tuhan Yesus, begitu banyak pergumulan yang kami hadapi. Sering kami mengalami ketakutan menghadapinya ya Tuhan. Peganglah selalu tangan kami ya Tuhan, agar kami selalu dapat melewati setiap pergumulan hidup ini bersama Engkau kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.